Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun jemaat mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita lebih jauh dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini usia gereja kita GP Krisgantung sudah mencapai 70 tahun. Ini semua bisa kita jalani oleh karena anugerah dan kemurahan Allah semata-mata. Biarkanlah kiranya di usia gereja kita yang ke-70 tahun ini menambahkan semangat kita untuk terus melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita mengacu kepada program gereja kita, harusnya hari ini kita ada acara ucapan syukur HUT ke-70 tahun GP Krisgantung. Akan tetapi karena situasi tidak bersahabat dengan kita, akhirnya kita tunda untuk acara ucapan syukur ini tahun depan. Tetapi bukan 70 tahun lagi, sudah 71 tahun. Nah, baik saudara, saya mengajak kita untuk membaca dan melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-37. Karena ayat ini begitu panjang, saya hanya membaca satu ayat saja, ayat yang ke-32, yang berbunyi demikian: ingatlah akan istri Lot. Saya rasa semua kita langsung menghafal ini karena pendek, singkat, padat. Nah saudara, dari Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37 ini, saya mengangkat tema yang kita renungkan bersama-sama. Benarkah kita adalah pengikut Yesus yang sejati? Jangan-jangan kita ini setengah-setengah, saudara. Makanya tema kita ini berbicara, benarkah saya, benarkah saudara pengikut Yesus yang sejati di dalam hidup ini? Coba saudara bertanya dengan dirimu sendiri. Benarkah saya adalah seorang Kristen yang sejati atau tidak? Dan hanya saudara yang bisa menjawab dan saya tidak bisa menjawab. Saudara, kalau kita melihat Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman. Teks ini berbicara tentang akhir zaman. Tetapi Tuhan Yesus tiba-tiba berbicara tentang istri Lot. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman. Tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraannya, dia meminta kita untuk mengingat tentang satu orang yang reputasinya sebetulnya tidak baik. Seseorang yang dihukum Tuhan di Kejadian pasal 19 pada waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan. Mengapa bisa terjadi, saudara? Tuhan sudah mengutus malaikat untuk menyelamatkan keluarga Lot dengan pesan jangan menengok ke belakang setelah keluar dari kota Sodom dan Gomora. Tetapi istri Lot ini menoleh atau menengok ke belakang, sehingga Tuhan menghukum dia. Dia menjadi tiang garam. Pertanyaannya bagi kita, apa maksud Tuhan Yesus dengan perkataan ingatlah akan istri Lot?
Pengajaran apa yang hendak Tuhan Yesus berikan kepada kita tentang seorang tokoh yang tidak taat sebetulnya? Apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita dengan seseorang yang tidak taat ini? Saudara, ada 3 hal yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita pagi ini tentang istri Lot. Tetapi mengingat waktu tidak memungkinkan, saya hanya membicarakan 1 poin saja yang hendak Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang istri Lot yang tidak taat ini. Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus menyuruh kita mengingat akan istri Lot, saya kira istri Lot ini adalah simbol manusia di akhir zaman yang mengaku orang beriman tetapi sebetulnya hatinya bercabang. Orientasi hidupnya mendua. Ini yang hendak Yesus mau ajarkan kepada kita akan kehidupan, tindakan istri Lot. Ada banyak orang yang mengaku beriman tetapi sebetulnya hatinya bercabang. Orientasi hidupnya mendua. Kelihatan seperti orang yang ikut Tuhan, tetapi sebetulnya tidak ikut Tuhan, tetapi dia mengikuti dunia ini. Kelihatannya orang itu mencintai Tuhan, tetapi sesungguhnya dia mencintai dunia ini yang tidak kita ketahui. Sepertinya kita melihat seseorang sebagai pengikut Tuhan yang setia, sebetulnya dia pengikut dunia yang begitu setia. Nah saudara, pertanyaannya, mengapa istri Lot itu menengok ke belakang sesudah dia keluar dari Sodom dan Gomora? Padahal sudah diingatkan oleh malaikat Tuhan kepada mereka, jangan menoleh ke belakang, jangan menengok ke belakang. Tetapi istri Lot melakukan itu dan dia menengok dan menoleh ke belakang. Mengapa saudara? Karena istri Lot ini begitu mencintai dunia ini. Istri Lot ini menomorsatukan harta benda daripada perintah Tuhan. Ada banyak barang yang mereka tinggalkan dan tidak bisa bawa dari Sodom dan Gomora. Itulah yang menjadi pemikiran istri Lot. Dia tidak tahan lagi sehingga dia harus menoleh ke belakang, memikirkan harta benda yang ada. Dan akhirnya dia dihukum oleh Tuhan menjadi tiang garang. Saudara, saya menantang Bapak Ibu Saudara semuanya. Coba mencatat, coba menghitung. Mungkin harta dan barang saudara begitu banyak. Ketika saudara sudah mulai mencatat satu persatu, oh ternyata barangnya, harta bendanya sangat-sangat banyak. Yang saya mau katakan kepada saudara semuanya, jangan sampai karena harta benda yang begitu banyak membuat saudara menomorduakan Tuhan dalam hidup. Saudara, kita harus tahu, kita tidak membawa apa-apa waktu masuk ke dalam dunia ini. Kita datang ke dalam dunia ini dengan kondisi seorang bayi yang sepenuhnya membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kita datang tidak membawa apa-apa. Kita juga tidak membawa apa-apa waktu kita meninggalkan dunia ini. Pakaian yang mahal, tas yang mahal, rumah yang mewah, dan mobil yang mewah tidak diperlukan di surga yang mulia. Karena darah dan daging tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Renungkan pertanyaan saya ini, saudaraku. Saudara lebih mencintai hartamu atau lebih mencintai Tuhan? Saudara lebih mencintai harta bendamu atau mencintai Tuhan? Saudara jawab sendiri. Saudara,
Jika saudara lebih mencintai dunia ini dengan segala isinya daripada Tuhan, saudara pasti tidak akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena orientasi hidupmu adalah kepada harta benda. Karena orientasi hidupmu adalah kepada duniawi ini. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan tidak akan terulang kembali. Karena itu, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, pastikan hidupmu benar-benar pengikut Yesus yang sejati. Barulah engkau dapat memposisikan Yesus Kristus yang terutama di dalam hidup. Ketika engkau menjadi orang Kristen yang sejati, tidak perlu diragukan lagi bahwa engkau adalah milik kepunyaan Allah, dan surga yang telah Allah sediakan kepada kita menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin.